tema ini lumayan sempat ngetren, tepatnya di MIUI 13 hingga ke MIUI 14. Ya, ini adalah tema Cyberpunk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Reno. Oke nih, di video kali ini kembali kita akan bahas tema yang tembus hingga ke akar. Tapi kali ini tembus hingga ke akarnya nggak tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Hanya di beberapa bagian sistem aja yang tembus. Tapi secara overall tema ini semuanya keren. So, biar nggak terlalu panjang durasi videonya, karena di rekomendasi kali ini kita memberikan dua rekomendasi tema yang keren-keren. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, mungkin alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru. Dan oke nih, ini adalah rekomendasi tema yang pertama. Ini temanya nuansanya gelap gitu, dark gitu, tapi temanya lumayan keren. Dan tema ini emang nggak tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp, tapi tema ini udah tembus secara keseluruhan di bagian sistem. Dan untuk full reviewnya kita mulai dari home screen-nya terlebih dahulu. Di bagian atas ini ada widget yang memanjang gitu, widgetnya kayak mirip-mirip widget UI-nya Samsung gitu. Ada widget jam, hari, kalender, perakiraan cuaca, dan ini untuk perakiraan cuacanya ada 4 hari ke depan, sementara untuk kalendernya ada 7 hari ke depan. Ini lumayan komplit ya. Dan di sini juga ada arah mata angin. Sementara untuk wallpapernya di sini menggunakan wallpaper biru hitam gitu. Ini kontras banget dengan icon yang semuanya berubah. Oh ya, untuk di bagian bawah sini ada docksbar ya. Mungkin di kamera nggak begitu kelihatan, tapi kalau aslinya nih ada. Dan ini terlihat keren ya, karena docksbarnya ada sentuhan 3D gitu. Control center pada tema ini ada perubahan, dan ini control centernya keren ya, dia oval-oval gitu, nggak kaku, nggak seperti bawaan dari ya, tema bawaan dari HyperOS nya. Dia kan biasanya kotak-kotak gitu, tapi ini terlihat lebih oval gitu, dan ini keren ya. Dan tema ini hanya kompatibel di mode gelap. Sementara untuk indikator baterai dan juga bar sinyal, tema ini semuanya ada perubahan. Dan ini adalah tampilan untuk tampilan di bagian notifikasi barnya. Tombol clear di bagian bawah sini udah ada perubahan. Open telepon pada tema ini ada perubahan, kayak mirip-mirip tema iOS gitu, tapi dia agak sedikit lebih ke atas ya. Kontak, detail kontak pada tema ini juga ada perubahan, dan yang pasti tema ini juga merubah di bagian aplikasi ya, pesan sistem. Dan ini tampilan untuk di bagian luarnya, sementara untuk tampilan di bagian balon catnya semuanya udah dirubah. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian balon catnya. Sementara untuk gestur animasi pada tema ini yang pasti ada perubahan. Ada kayak semacam gradasi warna biru gitu, dan ini lumayan keren ya untuk di bagian gestur animasinya. Dan buat teman-teman yang menggunakan navigasi bar, tema ini juga udah ada perubahan di bagian navigasi barnya. Setelan atau setting pada tema ini yang pasti ada perubahan, dan di sini semuanya nuansanya gelap gitu, sementara untuk ikonnya dia warnanya terang. Dan untuk tentang telepon, logo dari HyperOS di sini udah diganti Businessman, dan ini logonya lumayan keren, dan secara keseluruhan di sini semuanya udah berubah. Walaupun untuk logonya itu belum tembus hingga ke bagian dalam. Sementara untuk kontrol volume pada tema ini ada perubahan, dan biasanya kontrol volumenya ini kebanyakan udah tema-tema yang terbaru itu kontrol volumenya seperti ini. Ini lumayan keren ya. Dan sayangnya untuk di bagian Resident App di HyperOS yang saya gunakan itu sayangnya di bagian jendela mengabang di bagian atas ini masih absen ya, walaupun kemarin udah dapat update. Coba buat teman-teman, apa emang seperti ini untuk tampilan di bagian HyperOS, di bagian Recent App-nya, atau mungkin punya saya aja yang seperti ini aja. Dan oke nih, sekarang kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen, karena tema ini nggak tembus hingga ke bagian aplikasi pesan WhatsApp. Oke, untuk di bagian lock screen di sini keren ya. Kalau menurutku sih keren banget. Ada widget jam, hari, kalender, dan untuk perakiraan cuacanya keren ya. Dia live gitu ya. Dan ini ada gambar hujan. Dan ini sekaligus persentase baterai. Dan kalau ada notifikasi masuk, dia adanya di bagian sini untuk notifikasinya. Ini keren. Dan di bagian bawah sini untuk fingerprint in display-nya dia udah ada perubahan. Ada animasi-animasi yang keren gitu. Dan oke nih, buat teman-teman yang ingin mencoba tema ini, kalian bisa mengunduh tema ini dengan judul Combat Beats 3D. Ukuran file dari tema ini lumayan kecil ya, hanya 29,0 MB. Sementara untuk di standar dari tema ini Bosinki, dan tema ini ada di semua region. Tapi nanti untuk link download temanya saya sertakan di kolom deskripsi ya. Dan oke nih, sekarang kita akan lanjut untuk rekomendasi tema yang kedua.
Dan oke nih, ini adalah rekomendasi tema yang kedua di awal tahun 2023-an ya, kalau nggak 2002, awal 2024, tema ini lumayan sempat ngetren, tepatnya di MIUI 13 hingga ke MIUI 14. Ya, ini adalah tema Cyberpunk. Dan untuk full reviewnya kita mulai dari home screen-nya terlebih dahulu. Di bagian atas ini, tepatnya ada di bagian pojok kiri atas, ada widget jam, hari, kalender, dan juga perakiraan cuaca. Sayangnya untuk widgetnya agak sedikit samar karena wallpaper yang saya pilih agak sama warnanya seperti warna dari widgetnya, tapi it's okay lah, ini masih kelihatan kok. Untuk di bagian icon pack semuanya berubah, dan icon packnya hijau stabilo gitu. Ini keren banget ya untuk tampilan di bagian icon packnya, cyberpunk banget. Sementara untuk control center pada tema ini ada perubahan. Begitu pula untuk tampilan di bagian indikator baterai dan juga bar sinyal. Oh ya, tema ini sama seperti tema yang pertama, hanya full compatible di mode gelap. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian notifikasi barnya. Oh ya, untuk di bagian home screen saya pilih untuk susunan layarnya yang 5x9 ya. Kalian tap di bagian sini. Kemudian di bagian susunan layar, dan di sini ada yang 5x9 buat teman-teman yang belum update HyperOS-nya 2.0.100, mungkin ini nggak ada ya. Tapi kalau untuk versi yang sebelumnya itu ada. Kalian pilih yang padat aja untuk susunan dari icon pack-nya, nanti sama seperti ini. Kalau bedanya di sini ada 4x6 dan 4x7. Kalau untuk HyperOS yang tipe sebelumnya ini fitur ini nggak ada, cuma ada padat dan standar aja. Tapi kalian bisa pilih yang standar, yang padat ya. Nanti untuk tampilannya akan sama seperti ini. Papan telepon pada tema ini ada perubahan dan hampir sama seperti papan telepon yang pertama, tapi ini lebih padat ya untuk bagian bawahnya. Kalau tadi kan agak sedikit longgar. Kontak, detail kontak pada tema ini ada perubahan. Walaupun di sini perubahannya di bagian listnya aja, tapi ini udah lumayan keren ya. Dan untuk aplikasi pesan sistem tema ini yang pasti ada perubahan. Semuanya ikonnya menggunakan hijau stabilo gitu, warnanya terang banget. Dan untuk di bagian balon catnya, semua cat yang masuk warnanya hijau stabilo. Ini keren, nggak seperti tadi itu hanya di perubahan di bagian backgroundnya aja. Kalau yang ini semuanya totalnya berubah. Dan untuk gestur animasi pada tema ini juga jauh lebih keren untuk tema yang ini daripada tema yang pertama. Dan buat teman-teman yang menggunakan navigasi bar tema ini, tenang aja, udah ada perubahan. Karena untuk pil gestur di bagian bawah sini juga udah dirubah. Setelan atau setting pada tema ini yang pasti ada perubahan. Secara keseluruhan di sini menggunakan warna hijau stabilo gitu, baik dari ikonnya ataupun fontnya. Tentang telepon, logo dari HyperOS udah diganti Hyper Chino. Dan ini versi yang 2.0.100.0 ya. Dan untuk tentang ininya, logo dari HyperOS-nya itu sama seperti tema yang pertama, nggak tembus hingga ke bagian dalam. Dan untuk kontrol volume seperti biasa ya, di sini udah ada perubahan. Dan di sini untuk kontrol volumenya keren banget, warnanya gitu terang banget, kontras banget dengan background yang warna hitam gitu. Dan oke nih, kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Oke, untuk di bagian lock screen itu wallpapernya seperti ini ya. Karena untuk di bagian home screen sebenarnya wallpapernya juga seperti ini. Itu wallpapernya udah aku ganti, dan tenang aja untuk link download dari wallpapernya nanti seperti biasa saya sertakan di kolom deskripsi bareng dengan link download dari temanya. Di bagian atas ini pojok kiri atas ada widget jam, hari, kalender, dan juga perakiraan cuaca. Untuk widget jamnya ada di bagian tengah, dan widgetnya itu gede dengan warna hijau stabilo gitu. Untuk fingerprint di sini juga udah ada ya, ada animasinya gitu. Bukan animasi ya, gambarnya berbeda gitu. Dan ada widget shortcut, aplikasi, center, dan juga kamera. Dan sayangnya untuk di bagian lock screen tanpa adanya shortcut untuk ke pemutar musik. Dan oke nih, buat teman-teman yang mencoba tema ini, kalian bisa mengunduh tema ini dari region Indonesia ataupun dari region India. Buat kalian yang ingin mencarinya sendiri, kalian bisa mencari tema ini yang judul Hyper Chino 2. Dan untuk ukuran file dari tema ini jauh lebih kecil daripada tema yang pertama. Kalau yang tadi 29, kalau yang ini hanya 17,7 MB. Dan desainer dari tema ini adalah Bosinki. Dan di keterangan sini Cyberpunk, Dark Blue, Widget, dan Bisnis. Ini temanya super keren. Dan itu tadi 2 rekomendasi tema tembus akar, walaupun emang nggak tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Gimana nih menurut kalian? Kalian lebih suka tema yang pertama atau tema yang kedua? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa dislike jika kalian tidak suka. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.